justru membuat kita menjadi ironis. Apa ironisnya? Kita umat Islam yang boleh dikatakan mayoritas di negeri ini tidak bisa berbuat apa-apa di dalam situasi apapun. Inilah yang membuatkan kita menjadi prihatin. Kedua, kata Nabi yang kedua, yaitu akan datang satu masa nanti, katanya Quran itu tinggal pajangan-pajangan saja. Artinya Quran itu dijadikan bacaan ketika ada sesuatu peristiwa-peristiwa. Apakah dia peristiwa tentang meninggalnya seseorang sehingga dia Quran itu diambil, kemudian dia dibaca surat Yasin. Kemudian apa yang kita lihat juga, Quran ini bukan dijadikan sebagai pegangan hidup, tapi dijadikan mantra-mantra yang kita lihat. Makanya banyak orang belajar Quran, bagaimana dia mengamalkan bacaan-bacaan Quran untuk mengusir setan. Dan juga banyak kita lihat Quran bukan dijadikan bacaan atau way of life, pandangan hidup, tapi Quran juga diperlombakan sehingga mendapatkan hadiah yang wah-wah dan lain sebagainya. Itulah kita lihat perkembangan Islam di akhir zaman yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Jadi di sini adalah wajib bagi setiap kepala rumah tangga paham Quran, paham bacaan, paham artinya, kemudian juga paham mengimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, baru kemudian diajarkanlah kepada anak-anaknya dan istrinya serta lingkungan di sekitarnya lagi. Apalagi kalau dia menjadi seorang kepala RT misalnya, apakah dia RW misalnya, apakah dia menjadi seorang camat, dia harus bisa memberi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari itu semua akan menjadi gambaran buat kita. Demikianlah keadaan umat Islam tentang masalah Quran. Ketika terjadi peristiwa 11 September yang disebut Wall Street ketika itu, di mana orang ketika itu mengatakan Islam adalah teroris, padahal ketika itulah orang Amerika berduyun-duyun mencari Al-Quran. Apa benar setiap muslim dikatakan teroris? Maka berita yang kita dengar sampai saat ini bahwa Quran habis di Amerika karena orang ingin membaca Quran dan ingin mengetahui apa isi kandungan Quran. Dulu kita lihat ketika Belanda menjajah kita 3,5 abad, orang-orang tua kita dilarang membaca Al-Quran, tahu artinya. Sehingga apa yang dia baca Quran tersebut yang penting dapat pahala. Dan apapun yang kita lihat, Quran yang dibaca tersebut justru mendapatkan berkah. Memang itu bagian yang seperti itu ada, tapi yang diutamakan oleh Rasulullah, bagaimana ketika dia membaca Al-Quran, dia tahu artinya dan juga dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya. Maka kita lihat juga orang akan melihat kepada kita bahwa Quran ini adalah bagian dari ucapan-ucapan kita setiap hari. Betul? Itulah yang kita perhatikan selama ini. Dan itulah ibu-ibu yang berbahagia, pada malam yang berbahagia ini di bulan Maulid ini, insya Allah kita akan kembalikan siapa sebetulnya diri kita dan siapa yang menjadi bagian yang harus terpenting dalam kehidupan kita. Kita adalah, katanya dikatakan, umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah umat manusia lainnya, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dari itulah hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari itu semua baru 2 kita perhatikan, yaitu tentang hadis akhir zaman. Kemudian yang ketiga, katanya Nabi, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Akan datang, katanya, satu masa nanti banyak masjid yang dibangun di alam kehidupan kita ini. Apakah kantor bisa dijadikan masjid, tempat parkir bisa dijadikan